Kevin Dix ditunggu ribuan supporter di kandang Australia. Madampang kencam kerusuhan supporter, respon ALC penuh tanda tanya. Hal yang wajib diperbaiki STI usai kalah dari Vietnam. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini. Seperti yang kita tahu, meski dihelat tidak dalam kalender FIFA, namun Piala AFF 2024 ini memiliki nilai poin di setiap laganya meski tergolong kecil. Hal ini membuat hasil imbang lawan Laos dan kekalahan atas Vietnam cukup berdampak untuk posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA-nya. Di mana Timnas Indonesia harus puas turun 2 posisi, dari peringkat 125 ke 127 dunia, setelah kalah 0-1 dari Vietnam di laga lanjutan Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Vietri pada Minggu 15 Desember malam. Timnas Indonesia turun 2 posisi dari kehilangan 2,37 poin di ranking FIFA. Skuad Garuda kemudian digeser oleh Niger dan India. Di saat posisi Timnas Indonesia merosot, lain halnya dengan Vietnam. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini pelan-pelan mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA-nya. Efek menang atas Laos dan Timnas Indonesia, Vietnam mendapatkan tambahan 3,68 poin di ranking FIFA-nya. Alhasil Timnas Vietnam naik 2 posisi dari peringkat 116 ke 114 dunia. Sementara itu di antara tim-tim teras Asia Tenggara lainnya, hanya Timnas Indonesia yang mengalami penurunan posisi. Sementara untuk Thailand masih bertahan di peringkat 97 dunia. Berhubung berpeluang keluar sebagai juara Piala AFF 2024, skuad Gajah Perang pun diprediksi naik ke peringkat 96 dunia di akhir turnamen. Sementara Malaysia sendiri hanya mendapatkan 4 angka dari 3 laga awal Grup A Piala AFF ini, juga tidak mengalami penurunan posisi di ranking FIFA, di mana Harimau Malaya masih bertahan di peringkat 132 dunia. Selain Timnas Indonesia, ada juga Filipina yang turun posisi dari peringkat 149 ke 150. Filipina turun 1 posisi karena di luar dugaan gagal menang saat dihadapkan Laos dan Myanmar di 2 laga awal Grup A Piala AFF 2024 kemarin. Kembali ke Timnas Indonesia. Selanjutnya, skuad Garuda akan menghadapi Filipina di match D Pamungkas Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024 malam. Timnas Indonesia pun butuh kemenangan untuk memastikan tempat di semifinal Piala AFF 2024. Hal yang wajib diperbaiki STY usai kalah dari Vietnam. Pertama, kurang fokusnya lini belakang jelang akhir laga. Jika melihat pertahanan Timnas Indonesia selama laga kontra Vietnam kemarin, lini belakang Timnas Indonesia sejatinya bermain cukup solid. Melansir dari laman ASEANUTDFC.com, duet bek tengah Kade Arel dan Muhammad Ferrari tampil cukup solid mengawal lini pertahanan sepanjang babak pertama hingga pertengahan babak kedua. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kurangnya fokus di akhir-akhir laga masih menjadi permasalahan bagi lini pertahanan Timnas Indonesia dengan pemain mudanya ini. Bahkan hal itu pula yang menjadi petaka dari terciptanya gol Vietnam melalui Nguyen Quang Hai di menit ke-77. Semoga hal ini mendapatkan perhatian dari Timnas Indonesia jelang laga selanjutnya. Kedua, lini tengah yang masih memiliki kekurangan. Dalam laga kontra Vietnam kemarin, lini tengah Timnas Indonesia dianggap masih jauh dari permainan terbaiknya. Duet gelandang Rehan Hana dan Rivaldo Pakpahan masih dianggap belum menjadi dua gelandang tengah yang mampu memberikan suplai bola ke lini depan dan mengancam pertahanan lawan. Di sisi lain, absennya Marcelino Ferdinand karena akumulasi kartu merah juga membuat lini tengah Indonesia kurang begitu hidup dibandingkan dengan 2 laga sebelumnya, tepatnya saat melawan Myanmar dan juga Laos. Ketiga, lini depan masih belum tajam. Salah satu permasalahan klasik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia adalah masih belum tajamnya lini depan skuad Garuda. Hoki Caraka yang dalam laga melawan Vietnam diturunkan sebagai penyerang utama tak mampu berbuat banyak saat menghadapi para pemain bertahan tim berjuluk The Golden Star Warriors.
Sepertinya memang Sinteyong masih belum menemukan sosok penyerang tangguh di lini depan yang dapat diandalkan menjadi striker utama saat ini. Kevin Dix ditunggu ribuan supporter di kandang Australia. Timnas Indonesia akan segera memainkan laga ke-7 dan ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret tahun depan. Skuad Garuda bakal bertandang ke markas Australia tepatnya pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Terkini Timnas Indonesia pun dipastikan akan tetap mendapatkan dukungan masif saat bertandang ke markas The Socceroos. Hal itu diketahui setelah kelompok supporter Timnas Indonesia yang berada di Australia telah mengumumkan perihal kondisi penjualan tiket. Di mana kelompok supporter yang menamakan diri mereka Garuda Australia telah mengklaim bahwasanya fans Timnas Indonesia akan meramaikan Sydney. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari supporter Timnas Indonesia dalam war tiket Indonesia versus Australia di hari pertama dan kedua. Sebanyak 2.650 tiket sudah terjual dan angka akan terus bertambah. Yuk merahkan Sydney. Demikianlah tulisan Instagram @Garuda Australia. Sydney Football Stadium sendiri berkapasitas 45.000 penonton. Nah, Federasi Sepak Bola Australia telah menyiapkan kuota untuk pendukung Timnas Indonesia. Penjualan tiket untuk pendukung tamu pun sudah dijual. Di luar dugaan, antusias Garuda fans menyaksikan laga ini begitu besar. Apalagi ini juga akan menjadi momen untuk para pemain diaspora kembali merasakan dukungan supporter Garuda. Utamanya untuk bek Timnas Indonesia Kevin Dix yang sempat mengungkapkan bahwa dirinya sudah tak sabar merasakan atmosfer dukungan fans Garuda pada pertandingan Maret 2025. Adapun laga ini akan menarik buat disaksikan karena kedua tim akan habis-habisan buat memenangi laga demi asal lolos ke babak berikutnya. Diketahui saat ini Timnas Indonesia di posisi ketiga dengan 6 poin dari 6 laga. Selisih 1 angka dari Australia di posisi kedua. Madam Pang kecam kerusuhan supporter respon ALC penuh tanda tanya. Ketua Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT Madam Pang turun tangan langsung untuk menyelesaikan insiden bentrokan supporter usai laga Piala AFF 2024 antara Thailand versus Malaysia di Stadion Raja Manggala Bangkok pada Sabtu 14 Desember. Melalui akun Facebook resmi miliknya, Madam Pang memastikan telah memerintahkan pihak FAT untuk menjaga supporter Malaysia yang terlibat bentrok dengan fans Thailand. Madam Pang pun menyatakan supporter Malaysia yang mengalami cedera kepala pun sudah mendapatkan perawatan terbaik di Rumah Sakit Bangkok. Terkait fans Malaysia yang terluka usai pertandingan, FAT telah mengirim korban untuk dirawat di Rumah Sakit Samitif Sinar Karin. Staf internasional FAT pun telah memfasilitasi dan menanggung biaya pengobatan, sehingga mereka dapat merasa tenang selama berada di luar negeri. Demikianlah tulis Madam Pang. Lebih lanjut, Madam Pang pun mengatakan pihak FAT sebenarnya meminta sang supporter untuk menjalani rawat inap di rumah sakit. Akan tetapi, supporter Malaysia itu memilih untuk tetap pulang. Terkait kerusuhan yang terjadi antara supporter Thailand dan Malaysia ini, Madam Pang menyerahkan seluruhnya kepada pihak keamanan untuk melakukan tindakan tegas. Sementara itu, insiden yang melibatkan supporter Thailand dan Malaysia pun juga mendapatkan perhatian dari perwakilan ALC, yakni dari Datuk Sri Winsor Paul John. Sekretaris Jenderal ALC itu mengatakan bahwa ASEAN Cup berada di bawah pengelolaan AFF dan bukan pihaknya. Tentu ini cukup menjadi pertanyaan. Namun, ia berharap insiden perkelahian yang melibatkan supporter dapat ditangani dengan baik agar tidak terulang kembali.